Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan nomor induk mahasiswa 12070300031, mahasiswa jurusan Fisika semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menganalisis rangkaian DC menggunakan metode Kirchhoff-Ohm, teorema Thevenin maupun teorema Norton dari studi kasus kedua pada software Tina TI dan LT-Spice. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah elektronika dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS PhD. Berikut video simulasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membuktikan dengan membuat rangkaian simulator dari studi kasus yang sudah ditinjau, yaitu untuk studi kasus kedua. Pada kali ini saya akan menggunakan software Tina TI, di mana software ini berbeda dengan Tinkercad atau simulator sebelumnya. Kalau Tinkercad itu simulatornya secara online, sedangkan kalau Tina TI itu dia harus diinstal. Nah, ini tampilan dari software Tina TI. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menggunakan resistor. Nah, di sini sesuai dengan studi kasus ada 3 resistor yang harus kita gunakan. Yang pertama kita buat resistor 1. Ini kita ganti posisinya, yaitu sesuai dengan studi kasus sebelumnya, resistor 1 senilai 2 ohm. Kemudian kita buat lagi resistor 2. Ini sama seperti studi kasus sebelumnya, yaitu resistor 2 itu sebesar 2 ohm. Kemudian untuk resistor 3, sesuai studi kasus sebelumnya, resistor 3 itu senilai 1 ohm. Kemudian ini kita rotate atau kita putar supaya si R3 ini tersusun secara vertikal. Ini. Nah, setelah itu kita gunakan sumber tegangan atau baterai. Begini. Kita pasang di sini. Kita atur besarnya seperti studi kasus sebelumnya. V1 itu sebesar 10 volt. Kemudian kita gunakan V2. Kita atur V2 sebesar 20 volt sesuai dengan studi kasus sebelumnya. Kemudian setelah komponen ini semua sudah kita gunakan, kita menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya dengan cara mewiring kabelnya. Seperti ini. Menghubungkan satu-satu antara satu komponen dengan komponen yang lainnya.
seperti ini. Nah, setelah seluruh komponen sudah terangkai, maka selanjutnya itu kita harus memberikan atau menambahkan ground pada bagian bawah rangkaian resistor R3. Jadi kita tambahkan ground di sini. Kemudian si groundnya ini kita hubungkan pada rangkaian seperti ini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, maka seluruh komponen ini sudah terhubung dengan baik. Tapi sebelum kita menganalisisnya, coba kita periksa apakah pada komponen ini masih ada yang belum terhubung dengan cara mengklik analisis, kemudian kita klik PLC seperti ini, dan di sini diketahui bahwa pada rangkaian ini itu 0 errors dan 0 warnings. Jadi rangkaian ini semua sudah terhubung antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian untuk menganalisis rangkaian ini untuk mengetahui besar arus dan tegangan pada R3, karena rangkaian ini adalah rangkaian DC, maka kita klik analisis, kemudian kita pilih DC analisis, kemudian kita pilih table of DC results. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita dapatkan tabel DC, tabel rangkaian DC pada studi kasus ini. Nah, dari tabel ini kita memperoleh tegangan dan arus yang ada pada komponen pada rangkaian ini. Nah, yang kita cari pada studi kasus di sini yaitu I pada R3 atau besar arus pada R3. Jadi di sini diketahui ya bahwa si besar arus, kuat arus pada R3 ini senilai 7,5 ampere. Nah, hasilnya ini sesuai dengan studi kasus pada video sebelumnya, yaitu besar arus pada R3 itu senilai 15/2 atau senilai dengan 7,5 ampere. Nah, untuk V pada R3-nya atau besar tegangan pada R3-nya ini diketahui pada tabel itu senilai 7,5 volt. Nah, besar tegangan pada R3 ini juga sesuai dengan studi kasus sebelumnya, di mana besar tegangan pada R3 ini adalah sebesar 15/2 volt atau senilai dengan 7,5 volt. Jadi, dari sini kita dapat melihat bahwa analisis yang telah dijelaskan pada hukum Ohm Kirchhoff menggunakan teorema Thevenin maupun menggunakan teorema Norton ini memiliki hasil yang sama dengan hasil eksperimen pada simulasi. Pada simulasi di software Tina TI ini. Nah, jadi ini adalah bentuk validasinya dan hasilnya pun valid atau sesuai dengan studi kasus pada video sebelumnya atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, demikian untuk validasi dari analisis arus dan tegangan pada R3 dari rangkaian DC menggunakan 3 metode, yaitu metode hukum Kirchhoff-Ohm, metode Thevenin, dan metode Norton. Selanjutnya kita akan menganalisis rangkaian DC ini pada software LT-Spice. Nah, kemudian selanjutnya di video ini kita akan menganalisis rangkaian DC menggunakan software LT-Spice. Yang pertama itu kita klik file, kita buat file baru. Kemudian kita mulai membuat skematik rangkaian. Nah, sesuai dengan video sebelumnya terkait dengan studi kasus, kita akan membuat rangkaian yang sama menggunakan software LT-Spice ini. Nah, kemudian di LT-Spice ini terdapat banyak komponen. Yang pertama itu kita buat sebuah resistor sesuai dengan studi kasus yang tadi, ada 3 resistor ini. Kemudian R1 dan R2 nya itu dibuat horizontal. Kita buat horizontal dengan cara CTRL-R.
seperti ini. Kemudian R3-nya kita susun secara vertikal. Kemudian kita atur nilai resistornya sesuai dengan studi kasus yang telah dijelaskan, yaitu R1 sebesar 2 ohm, kemudian R2 juga 2 ohm, dan yang R3 itu sebesar 1 ohm. Nah, kita dapat mengatur nilai resistornya seperti tadi dengan cara mengklik kanan. Pada mouse. Nah, selain komponen resistor yang kita butuhkan pada rangkaian ini adalah sumber tegangan. Jadi kita pilih di sini menu komponen. Kemudian karena kita menggunakan sumber tegangan yaitu tegangan baterai, jadi kita pilih menu voltage di sini. Kemudian kita atur taruh di sini untuk V1-nya dan V2-nya di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya dengan wire, atau di sini itu komponennya bergambar pensil. Jadi kita menghubungkan dengan cara mewiring seperti kabel-kabel. Mulai dari sini kita wiring. Untuk membelokkannya kita cukup mengklik kiri ya pada mouse ini. Apabila ada yang belum sesuai, kita bisa gunting dengan komponen atau menu gunting di aksesoris ini. Dan kita wiring lagi, kita sesuaikan kabelnya sesuai dengan studi kasus yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita hubungkan ini. Nah, maka semua komponen ini sudah terhubung. Selanjutnya itu kita hubungkan yang bagian bawah sini di bawah R3 dengan menu ground. Jadi kita pilih menu ground di sini. Kemudian kita pasang di sini. Kemudian kita wiring, kita hubungkan lagi dengan kabel supaya terhubung dengan rangkaian. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita atur si sumber tegangannya ini atau V1 V2 ini sesuai dengan besar studi kasus. Yang pertama V1 itu 10 volt. Kemudian V2-nya itu sebesar 20 volt. Nah, seperti ini. Jadi jika sudah seperti ini, semua komponen itu sudah terhubung antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Dan sudah terbentuk antara rangkaian dua loop ini. Kemudian di sini ada 3 resistor dan 2 sumber tegangan. Nah, yang akan kita cari di sini adalah arus dan tegangan pada R3. Arus dan tegangan pada R3 di sini sebesar 1 ohm. Kemudian untuk menganalisisnya kita dapat merunning. Nah, di sini kalau runningnya itu ada simbol orang sedang berlari di sini, jadi kita bisa running, kita klik. Kemudian stop time-nya kita atur sebesar 1 milisecond atau 1 milidetik seperti ini. Kemudian kita dapat merunningnya. Dan untuk memeriksa atau membuktikan tegangan di R3, di sini ada tanda merah seperti ini. Kita klik di bagian R3.
Nah, di sini diketahui ya bahwa tegangan di R3 ini adalah 7,5 volt sesuai dengan studi kasus pada video sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui arus pada R3, kita di sini dulu kita klik kanan pada mouse, kemudian kita mark reference di sini. Nah, kemudian kita dapat menguji atau membuktikan arus di R3. Kita klik kanan di sini. Kalau kita ingin mencari arus, tandanya langsung berbeda dengan tegangan seperti tadi. Kalau tegangan tandanya seperti ini, kalau arus seperti ini. Nah, di sini diketahui bahwa arus pada R3 adalah sebesar 7,5 ampere. Kita hapus di sini karena kita tadi sudah mengetahui tegangan dari R3, maka sekarang adalah arus dari R3 sebesar 7,5 volt. Dan arusnya ini juga sesuai dengan studi kasus yang telah kita lakukan tadi, yaitu sebesar 15/2 ampere atau sama nilainya dengan 7,5 ampere. Seperti itu. Jadi arusnya sebesar 7,5 ampere dan tegangannya pun sebesar 7,5 volt. Dan bisa kita lihat di grafik ini semuanya itu lurus, baik itu arus maupun tegangan, yang menunjukkan rangkaian ini adalah rangkaian arus DC atau direct current atau biasa disebut dengan arus searah. Nah, di sini sudah terbukti ya bahwa pada rangkaian ini studi kasus kedua untuk resistor 1 ohm tegangannya itu adalah 7,5 volt dan arusnya itu sebesar 7,5 volt. Nah, demikian hasil simulasi rangkaian pada LT-Spice maupun simulator lain. Sebagai mana di video sebelumnya itu kita menggunakan TINA TI, semuanya itu menunjukkan validasi dari analisis yang telah dijelaskan sebelumnya menggunakan hukum Kirchhoff Ohm, teorema Thevenin maupun teorema Norton. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.